It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Beberapa macam, yang ini merupakan khilaf tanawwu atau bervariasi. Artinya hadisnya sahih, ada yang bervariasi bacanya. Ada membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Ada yang model kedua, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Yang sudah pakai yang model kedua nggak usah dikurangi, silahkan istiqomah dengan yang kedua. Yang sudah setiap hari subhana rabbiyal azim, silahkan lanjutkan. Kemudian yang ketiga, ada yang membaca subuhu qudus rabbul malaikati warruh. Atau ada yang model keempat, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli. Di model sujud bacanya ada berapa? 4. Kita yang mana? Silahkan, kebiasaan kita setiap hari yang mana. Yang repot, yang dibaca nggak ada yang di sini. Ini yang bahasa Allah ada semua, ada Bu ya. Kemudian tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Ini hati-hati. Tumak ninah itu disebutkan wahya as-sukunu ba'dal harakah ay fihi ay ruku'. Tumak ninah itu adalah diam setelah bergerak. As-sukunu atau as-sukutu, diam setelah bergerak. Artinya kalau ada orang sholat, kan ada sekarang model orang tarawih 7 menit 23 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Model seperti ini tidak tumak ninah. Kalau tidak tumak ninah berarti meninggalkan satu rukun. Karena tumak ninah itu adalah rukun daripada rukun sholat. Satu rukun tertinggal tidak sah semuanya, batal semua. Makanya kalau kita sholat cari tarawih yang kencang, hati-hati. Cari yang cepat silahkan, tapi tidak mengurangi syarat dan rukunnya. Cepat boleh, tapi tetap tumak ninah. Apa tumak ninah itu? Tumak ninah itu berdiam setelah bergerak. Kita kan mau rukuk nih, Allah diam dulu. Berapa lama diamnya? Minimal 1 kali tasbih. Apa 1 kali tasbih itu? Tasbih yang paling pendek subhanallah. Kalau ada orang salat Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ini udah tumak ninah nih. Allah sami Allahu liman hamidah. Ini berarti tumak ninah. Yang tumak ninah, yang tidak tumak ninah yang model begini. Allah sami Allahu liman, Allahu Akbar. Ini enggak tumak ninah, beda sedikit. Tapi yang pertama sah karena pakai rukun tumak ninah yang minimal dengan membaca tasbih 1 kali. Sedangkan yang kedua tidak tumak ninah. Hati-hati. Ayo ibu-ibu silakan naik ibu. Maklum. Baik, lanjut Bu ya. Jadi tumak ninah itu apa tadi? Berhenti setelah bergerak. Misalnya ruku kan asalnya berdiri nih. Kemudian kita bergerak untuk ruku. Nah, di saat kita ruku harus berhenti, harus diam dulu. Berapa lama diamnya? Minimal 1 kali tasbih. Tasbih yang paling pendek apa? Subhanallah. Jadi kalau salat begini, Allahu Akbar, subhanallah, sami Allahu liman hamidah. Karena kita sholat cepat, sholat tarawih sah. Yang penting minimal membaca tasbih atau diam sekiranya membaca tasbih 1 kali. Kemudian wal musannifu ya'alu tuma'ninata fil arkani ruknan mustaqillan wa masya alaihi Nawawi fi tahqiq. Musannif pengarang dari kitab Fathul Qarib
menjadikan tumak nina sebagai salah satu dari rukun-rukun sholat, dan Imam Nawawi berjalan dengan pendapat di dalam kitab At-Tahqiq. Jadi tumak nina itu termasuk dari rukun sholat. Maka sekali lagi hati-hati yang suka sholat tapi tidak tumak nina. Oh, Fatihahnya udah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Giliran ruku sama sujud seperti cebong. Cebong apa? Kayak begitu? Seperti ayam lagi makan. Coba nih, kalau ayam lagi matok. Nggak ada ayam itu matok begini. Nggak ada. Ayam itu begini. Pasti begini. Ini tanda orang sholatnya tidak diterima. Orang yang sholat seperti ayam sedang matok makanan. Hati-hati. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Itu yang keberapa tadi? Yang ke-6. Hadirin rahimakumullah, ini dalilnya tentang dianjurkan tumak nina. Kemudian tidak tumak nina meninggalnya su'ul khotimah. Naudzubillah. Hati-hati. Resikonya besar. Kita sholat, kalau sholatnya kita sembarangan, cepat, tidak jelas, tidak tumak nina, khawatir meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Apa su'ul khotimah? Meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Ini yang kita jauhkan, yang kita harap dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sedang sholat namun tidak menyempurnakan rukuknya, dan seperti ayam yang sedang mematuk dalam sujudnya. Artinya orang kalau lagi sholat, lagi sujud seperti kepatokan ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian seperti ini, maka kata Rasulullah, "Malau mata hadza ala ma huwa alaih, mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Alhamdulillah. Ketika Rasulullah melihat orang sholatnya tidak tumak nina, dia cepat. Maka kata Rasulullah, "Lau mata hadza," andaikan orang ini meninggal, andaikan orang yang sholat model seperti ini meninggal, alama huwa alaih, terhadap seperti apa yang dia lakukan, dia sholat tapi tidak tumak nina, maka dia meninggal ala ghairi millati Muhammadin, meninggal dalam keadaan tidak mengikuti agama Muhammad, keluar dari Islam. Naudzubillah. Maka hati-hati kita sholat, jaga tumak ninahnya. Karena banyak, karena kita keburu kondangan, waduh cepatnya luar biasa. Kadang lagi goreng telur, lagi sholat, udah kecium tuh bau angusnya, udah cepet kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa? Telur takut hangus, jemuran takut basah. Makanya hati-hati kalau mau sholat jangan masak. Kan ada orang sholat dikecilin aja kompornya. Tetap aja waktu sholat mikirin apa? Kompor. Udah mendung masih jemur pakaian di luar. Habis itu sholat, selesai dah urusannya. Hujan nggak ya? Hujan nggak ya? Waktu sholat sampai selesai hujan aja yang dipikirin. Salah siapa? Salah kita ketika sholat kita masih ngurusin dunia. Maka ketika sholat lupakan dunia, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa risikonya orang sholat tapi tidak tumak nina? Sholat tidak tumak nina. Maka kata Rasulullah, "Lau mata hadza ala ma huwa alaih, mata ala ghairi millati Muhammadin." Kalau orang ini mati dengan kondisi sholat yang demikian, maka dia mati bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka meninggalnya su'ul khatimah. Bila insyaallah kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian itu yang keberapa tadi? Yang ke-6. Yang keberapa tadi? Coba dihitung lagi, rukun sholat ada berapa? Ada berapa? Kurang keras, ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau ada yang itidal barusan. Ulang lagi. 1, 2, 3,
Ketahuan nih bibirnya, kalau nggak pas ketahuan nih ntar nih. Saya perhatikan bibirnya satu-satu. 1, 2, tambah pintar. Ikutin aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, alhamdulillah. Hafal ya? Hafal. Kemudian yang ketujuh, i'tidal. Apa yang disebut dengan i'tidal? Wasabi yang ketujuh, ar-raf'u, mengangkat minar ruku, daripada ruku, wal i'tidal. I'tidal qa'iman ala hayati alladhi kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyami qadirin wa qu'udi ajizin 'anil qiyam. Rukun ketujuh adalah bangun dari ruku, atau i'tidal itu bangkit. Berdiri tegak sesuai keadaan sebelum ruku, yaitu berdiri bagi orang yang melakukan sholat dengan cara berdiri. I'tidal itu artinya kembali tegak. Adil itu tegak. Adil itu artinya tegak. I'tidal kembali tegak. Maksud kembali tegak apa? Asalnya sebelum kita ruku kan posisi tegak nih. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar. Nah, kembali tegak ini namanya i'tidal. Ini rukun. Tidak boleh habis ruku langsung sujud, Allahu Akbar. Nggak boleh. Tidak sah, karena ini rukun, maka harus bangkit dulu. Ini disebut dengan i'tidal. Ketika sudah i'tidal, udah bangun seperti ini, maka nanti ada yang namanya tumakninah lagi. Cuma apa yang dibaca saat bangkit? Saat bangkit yang kita baca adalah Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Bacaan ketika telah bangkit dari ruku baru membaca Allahumma Rabbana lakal hamdu. Jadi Sami Allahu liman hamidah. Berdiri tegak, Rabbana lakal hamd, atau Rabbana walakal hamd. Jadi bacanya Rabbana walakal hamd ketika sudah berdiri. Jadi berdiri dulu. Kalau mau berdiri bacanya apa? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Ada yang pakai wa, ada yang enggak, silahkan. Yang paling lengkap adalah yang ini, riwayat Imam Muslim nomor hadis 471. Allahumma Rabbana lakal hamdu min us-samawati wa min ul-ardi wa min ma syi'ta min ahla tsana'i wal majdi la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hafal ini silahkan. Yang nggak hafal pendek-pendek aja dah. Rabbana walakal hamd. Cukup. Kemudian berapa jumlah tasbih saat rukuk dan sujud? Ini disebutkan di sini. Jumlahnya tasbih yang sempurna itu 7. Pertengahannya adalah 5. Yang paling sedikit adalah 3. 7, 5, 3. Jangan atu. Jangan 1. Allahu Akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Jangan, minimal 3. Tapi kalau jadi imam cukup 3, nggak boleh 7. Kok nggak boleh? Karena kalau 7 takut ada orang yang encok, rematik, nggak bisa bangun lagi. 7. Subhanallah. Kok nggak bangun kata yang makmum. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau jadi imam sholat berjamaah, sholatnya cepat. Rasulullah kalau sholat berjamaah, sholatnya cepat. Bahkan beliau sebelum sholat selalu melihat makmum. Ini sebelum sholat ya. Ini lihat makmumnya. Oh, ini udah 25, 27. Oh, ini 27 kali 2. Ini 23 kali 5 misalnya. Dilihat Rasulullah tahu. Ketika Rasulullah tahu, oh kalau ini udah tua, baca nggak boleh lama. Jadi makmum dilihat, diperhatikan. Ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi lihat dulu jamaahnya gimana, kebutuhan jamaahnya gimana. Itu yang dipenuhi Nabi Muhammad.
dan itulah yang ditiru oleh Hannas Group. Apa kebutuhan jamaahnya yang belum terpenuhi? Banyak jamaah haji dan umrah yang sholatnya belum benar. Makanya Hannas selalu menghadir, oh ini yang kurang, ini yang ditambahkan. Luar biasa? Luar biasa. Jadi Nabi Muhammad lihat dulu, ini tentara ini mau diajak lari apa diajak jalan biasa nih? Diajak lari, ada yang tua tuh belakang. Aduh jangan dah. Maka Rasulullah sholatnya cepat, ringan. Rasulullah kalau sholat jadi imam sholatnya ringan, tapi kalau sholat sendirian sholatnya berat, lama. Nah kita kan kebalik. Giliran jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Giliran sholat sendiri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang suka kebalik dari kita. Nabi Muhammad kalau berhadapan dengan orang selalu memberikan keringanan dan keringanan. Makanya kata Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Kalau ada yang mudah, ngapain cari yang sulit? Ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sempurnanya 7, tapi kalau jadi imam 3 saja. Apa tujuannya? Biar makmum mungkin, apalagi masjid dan musolahnya pinggir jalan. Sholat di pinggir jalan, di masjidnya pinggir jalan. Kan yang berjamaah tidak hanya orang setempat, ada orang kantor, ada orang dalam perjalanan yang sholatnya pengen cepat, pengen buru selesai, tapi ingin sholat berjamaah. Maka carilah tempat di situ. Imam yang baik, imam yang cepat sholatnya. Maksudnya cepat, tetap rukun, syarat terpenuhi, tapi ringan bacaannya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan dibalik. Rasulullah kalau sholat sendiri, pernah ada seorang sahabat itu ngikutin di sholat sunnah Rasulullah waktu malam. Beliau sholat sendirian. Ketika sholat, Rasulullah baca surah Al-Baqarah. Kebayang tuh, rakaat pertama baca Al-Baqarah. Berapa ayat itu Al-Baqarah itu? 286. 286 jam. Ibu kalau baca 286, 2 juz setengah, hampir 3 juz, berapa jam bu? Ibu paling lancar, anggaplah 1 jam 3 juz. Berarti 1 jam berdirinya di rakaat pertama. Ketika selesai, ada Sayyidina Bilal ikut di belakang, sahabat banyak yang ikut berjamaah aja sama Rasulullah. Rasulullah lagi qiyamul lail, ikutin aja. Habis baca surah Al-Baqarah, dilanjutkan dengan surah Ali Imran. Lah sahabat bingung, lah Ali Imran. Kata sahabat, dah ntar lagi berhenti. Surah Ali Imran lanjut ke An-Nisa. Hampir 5 juz surah yang beliau baca. Sahabat yang belakang, kata sahabat, saya hampir saja meninggalkan Nabi Muhammad di saat sholat. Kok panjang ini Rasulullah? Karena Rasulullah sholatnya sendiri. Makanya yang dibaca surah-surah yang panjang. Kalau sendirian silahkan baca yang panjang. Ibu biasa jadi imam, silahkan bacaan panjangnya di rumah. Yang hafal Quran, hafalan yang panjang-panjang di rumah. Jangan dibawa ke sholat berjamaah. Oh kira-kira jamaah bisa, kalau nggak mundur jemaahnya untung. Minimal biasa jemaahnya nggak akan bermakmum kembali. Wah itu lama, kalau itu lama. Makanya imam favorit itu imam yang paling cepat. Betul tidak? Lihat aja. Maka jangan salahkan sholat tarawih kalau yang lama itu tidak diminati. Betul tidak? Pasti cari yang paling cepat. Ini ada 23 berapa masjid? Ini berapa nih? 23. Sana 23. Apa yang dicari? Yang paling cepat. Oh, yang paling cepat mana nih? Kayaknya yang 11. Pindah ke 11. Yang 11 mana yang paling cepat? Oh, yang ini. Pasti kita milih yang paling cepat. Maka milih yang paling cepat silahkan. Yang penting syarat dan rukunnya itu harus terpenuhi. Jangan gara-gara cari sholat yang cepat. Sebentar lagi Ramadan, tapi rukun tumak ninahnya diantaranya terlewatkan. Sayang, kita hanya seperti orang yang senam saja, tinggal keluar keringat, tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu. Padahal bulan Ramadan bulan dilipat gandakan pahala. Cuma sayang kita sia-siakan gara-gara kita memilih yang cepat, padahal kita tidak bisa dapat apa-apa.
Bahkan kata Rasulullah apa tadi? Barang siapa yang meninggal seperti sholatnya orang yang tumaknina, maka dia meninggal bukan dalam keadaan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Orang yang sholat meninggalkan tumaknina, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Makanya Ramadan sebentar lagi, benar-benar persiapkan, jangan cari yang cepat doang. Cepat silahkan, tidak salah, tapi syarat dan ketentuannya berlaku. Paham? Paham. Alhamdulillah. Maka berapa jumlahnya? Kalau kita sholat sendirian silahkan 7 tasbihnya. Misalnya kita sujud, ruku, silahkan subhanarabbil azim hamdi subhanarabbil azim. Berapa kali? 7 kali silahkan. Tapi kalau jadi imam kurangi 3 saja. Bahkan ada yang mengatakan lebih dari 3 itu makruh karena memberatkan orang yang di belakangnya. Ada yang belakang udah suka beser, berdiri dikit udah pengen ke kamar mandi. Waduh, giliran begini lama banget bisa keluar dalam keadaan begitu. Makanya Islam itu selalu memberikan keringanan dan kemudahan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian yang ke-8, tumakninah di dalam i'tidal. Di saat kita berdiri seperti ini, sami Allahu liman hamidah. Ini tumakninah. Minimal tumakninah berapa tadi? 1 kali tasbih. 1 kali tasbih. Jadi ketika kita bangkit, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, atau Rabbana lakal hamd. Ada yang pakai wa, ada yang pakai enggak, silahkan. Kemudian saat berdiri ini harus berdiri dulu. Minimal 1 kali tasbih. Kalau kita sudah baca Rabbana walakal hamd sampai selesai, berarti kita sudah tumakninah. Ingat, i'tidal itu rukun, tapi rukun yang pendek. Hati-hati. Dalam sholat itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Rukun panjang itu contohnya ruku. Sujud boleh dilamai. Tapi kalau i'tidal tidak boleh panjang. Barang siapa yang i'tidalnya panjang, batal sholatnya. Contoh, ini mau ruku kan, habis baca Fatihah, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Terus diam sampai lama. Lamanya siapa? Lamanya bacaan orang baca surah Fatihah selesai. Andaikan ada orang baca Fatihah sampai selesai, dia masih nggak ruku juga, batal sholatnya. Kenapa batal? Karena rukun berdiri i'tidal itu termasuk rukun yang pendek. Sama dengan nanti duduk di antara 2 sujud, itu rukun pendek namanya. Kalau panjang, kepanjangan duduknya batal sholatnya. Apa ukuran panjang? Bacaan terpanjang dalam duduk. Apa bacaan terpanjang dalam duduk? Tasyahud. Jadi hati-hati, ada yang panjang, ada yang pendek. Mana yang panjang, mana yang pendek harus kita tahu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Apa yang ke-8? Tumakninah. Tumakninah di dalam i'tidal. Coba ulang lagi. Rukun sholat ada berapa? 18. Ada berapa? 18. 1, 2, 3, 4, 8. Ada yang ujung-ujungnya dal ini. Yang penting ada dalnya, Bu ya. Coba ulang lagi. Insya Allah kalau 8 sudah bisa, tinggal 10 lagi. Kan ada 18 kan? Duduk sebentar, kita tidak sampai 1 jam sudah hafal 8. Ayo bersama-sama lagi. Rukun sholat ada berapa? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumakninah dalam apa? Dalam ruku. 7. 8. Tumakninah dalam i'tidal. Jadi tumakninah dalam i'tidal, tumakninah dalam ruku. Ada rukunya, ada i'tidalnya. Ini grup sebelah kanan, sebelah kiri.
yang paling banyak dulu. Ibu yang sini santai dulu, gantian. Rukun Islam ada berapa? 18. Rukun Islam ada berapa? 18. Ada 18. Rukun Islam itu. Ini terlalu fokus apa nggak fokus ini, nggak paham ini. Bolak-balik kan itu. Rukun Islam ada berapa? 5. Kok 18 tadi? Hati-hati pulang dari sini, kajian di kantor Hanas, rukun Islam 18. Oh, ini bahaya nih. Ayo konsentrasi. Rukun sholat ada berapa? 18. Ada berapa? 18. Yang di sini diam dulu. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumaknina dalam 7, 8. Baik, yang grup ini nih, yang cerah-cerah nih. Ayo, rukun Islam ada berapa? 5. Ada berapa? 5. Ya, rukun sholat ada berapa? 18. Berapa? 18. 1, Niat. 2, Berdiri. 3, Takbiratul ihram. 4, Takbiratul ihram. Al-Fatihah. 5, Ruku. 6, Tumaknina dalam ruku. 7, I'tidal. 8. Tumaknina dalam i'tidal. Baik, sekarang diacak kanan kiri. 1, 2, 3, 4. Rukun iman ada berapa? 6. Rukun Islam ada berapa? 5. Rukun sholat ada berapa? 18. 1 sebelah sini, 2 sini. 1 tunjuk. 1, 2, 3, Takbiratul ihram. 4, Al-Fatihah. 5, 1, 2, 3, 2, Berdiri. 2, Berdiri. 1, 7, 6. Tumaknina dalam ruku. Alhamdulillah. Kalau udah diajak-ajak bisa, ini berarti udah kuat Amin. pemahamannya. Alhamdulillah. Rukun Islam ada berapa? 5. Ngaji itu harus begitu. Apapun kata orang, rukun Islam tetap 5. rukun sholat ada, 18. fardunya wudu ada, fardunya wudu ada. Kok lemas? Fardunya wudu ada berapa? 6. Kok lebih ngerti fardunya sholat, berarti datangnya hanya di bab rukun sholat. Makanya ngajinya kita nggak lama, tapi insya Allah ingatan kita lebih melekat. Dan yang terpenting dari itu semua, amalkan. Jadi kalau selama ini yang penting sholat, Anas tidak mengajarkan seperti itu. Anas bukan yang penting sholat, tapi sholat itu penting. Paham? Sholat itu bukan yang penting sholat. Kalau orang menganggap sholat itu penting, rukunnya harus hafal di luar kepala. Coba yang ke-9 apa? Sujud. Yang ke-9 apa? Sujud. Insya Allah kita nanti berapa pertemuan yang akan datang sisanya. Insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin itu saja dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya untuk kita dari rukun dan syaratnya dan yang lain. Mudah-mudahan sholat kita tidak hanya sekedar sholat, tapi sholat yang sah dan sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mohon maaf tanpa berbangga diri, apalagi menyombongkan diri. Insya Allah kajian model fikih seperti ini di travel lain tidak ada. Betul? Betul? Kami
tidak pernah merasa yang terbaik, tidak. Tapi kami berusaha menjadi yang terbaik saja, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin ini sedang pikir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.